Three, two, one. Halo Sobat Biologi, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai salah satu mikroorganisme, yaitu bakteri, khususnya pada bakteri Lactobacillus bulgaricus. Berikut merupakan agenda pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk sama-sama mengetahui struktur morfologi, anatomi, dan fisiologi bakteri. Kemudian untuk mengetahui peranan dari Lactobacillus bulgaricus dan memberikan pemahaman yang benar akan penciptaan Tuhan di dalam ciptaannya. Kira-kira kenapa ya kita perlu mempelajari topik ini? Yes, tentu saja belajar dan memperluas pengetahuan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan diri dalam memahami ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, mempelajari bakteri merupakan salah satu upaya untuk kita dapat memperdalam pengertian kita tentang kebesaran Sang Pencipta dengan mempelajari ciptaannya. Dan melalui ini kita juga dapat mengetahui manfaat dan juga peran dari bakteri di dalam kehidupan kita. Tahu nggak sih kenapa bakteri itu diciptakan? Emang apa sih relevansi dan perannya dalam kehidupan kita? Pada penasaran gak sih? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kita, tonton video ini sampai selesai. Bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterio, yang artinya batang atau tongkat. Adapun ciri-ciri dari bakteri, yaitu bakteri memiliki ukuran yang kecil, bersifat uniseluler atau bersel satu, tidak memiliki membran inti atau prokaryotik, ukuran tubuhnya berdiameter 0,1 sampai 1 mikron, dan panjang 1 sampai 10 mikron. Hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Hidupnya berkoloni atau soliter. Kosmopolit atau berhabitat luas, dan yang terakhir ialah memiliki dinding sel. Adapun anatomi dan fisiologi dari bakteri yaitu ia memiliki nukleolit atau RNA, memiliki dinding sel, kemudian ia memiliki flagella, memiliki plasmid DNA, dan juga memiliki ribosom. Nah, pada beberapa bakteri juga didapati seperti villi dan juga Vimbriae. Apakah teman-teman mengetahui produk ini? Apakah teman-teman pernah mengonsumsinya? Jika iya, bagaimanakah rasanya? Menurut teman-teman, apa yang membuat produk tersebut memiliki rasa yang khas? Ya, jawabannya adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus pertama kali diidentifikasi oleh seorang dokter asal Bulgaria yang bernama Dr. Stamen Grigorov pada tahun 1905. Pada tahun 1905, Dr. Grigorov yang pada saat itu bekerja di laboratorium Universitas Geneva di Swiss di bawah bimbingan Profesor Ilya Mechnikov melakukan penelitian tentang yogurt Bulgaria. Dia memperhatikan bahwa yogurt Bulgaria memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari produk susu fermentasi lainnya. Nah, dokter ini memperhatikan bahwa yogurt Bulgaria terdapat mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi susu. Dia melakukan serangkaian percobaan mikrobiologi dan akhirnya berhasil mengidentifikasi salah satu mikroorganisme tersebut sebagai bakteri yang kemudian dinamai Lactobacillus bulgaricus yang mengambil nama dari negara asal. Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri yang berbentuk batang dan termasuk ke dalam golongan bakteri gram positif. Tidak memiliki endospora, non-patogen, dan bersifat homofermentatif. Artinya, di dalam fermentasi, ia menghasilkan laktat sebagai produk utama. Lactobacillus adalah bakteri yang menguntungkan dan ditemukan di dalam saluran pencernaan. Bakteri usus juga disebut sebagai flora atau mikroba usus. Keseimbangan mikroba usus dapat membantu menjaga dinding usus agar tetap kuat dan mencegah bakteri jahat menyerang usus kita. Bakteri ini dapat bertumbuh dengan baik pada suhu optimal 40-44 derajat Celcius dengan pH 4,6 sampai 5,4. Berikut merupakan klasifikasi dari bakteri Bulgaricus. Apakah teman-teman tahu produk yang satu ini? Apakah teman-teman pernah mengonsumsinya? Jika iya, bagaimana sih rasanya? Rasanya seperti ada asam-asamnya gitu kan? Nah, menurut kalian kenapa sih bisa ada rasa asam di dalam produk tersebut? Selain berperan dalam fermentasi yogurt, bakteri asam laktat juga berperan di dalam fermentasi produk lainnya seperti kimchi, miso, acar, dan juga saus kedelai. Nah, gimana sih proses fermentasi yang terjadi pada yogurt?
Proses fermentasi ini disebabkan oleh adanya peranan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang melakukan fermentasi asam laktat, yaitu fermentasi anaerob yang sama terjadi pada otot kita. Pada proses ini, kedua bakteri ini akan memecah laktosa atau gula sederhana dengan menggunakan enzim laktase. Asam laktat dan asetaldehida adalah senyawa asam yang menurunkan pH susu, yang menyebabkan yogurt terasa masam. Penurunan pH susu juga menyebabkan koagulasi kasein atau protein pada susu. Koagulasi adalah penggumpalan protein yang rusak atau terdenaturasi menjadi struktur yang lebih padat dan membentuk yogurt. Lactobacillus bulgaricus akan berperan dalam pembentukan aroma yang khas dan menghasilkan substansi yang menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak sesuai. Selain itu, ia juga menghasilkan hidrogen peroksida dan senyawa penghambat atau bulgarikan. Sedangkan Streptococcus berperan dalam cita rasa dan tingkat keasaman karena perannya dalam menurunkan pH. Di dalam Kejadian 1 tertulis dengan sangat jelas bahwa Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup di bumi. Hal ini ditunjukkan dari keteraturan dan konsistensi yang ditemukan di dalam alam semesta, seperti pada bakteri dengan struktur yang begitu kompleks dan peranannya begitu signifikan di dalam kehidupan kita. Ini memberikan dasar keyakinan bahwa ada kekuatan besar dalam ciptaan, yaitu Allah Sang Pencipta. Apakah kamu percaya bahwa semua ciptaan itu dirancang oleh Allah? Mengapa? Jika kita memahami asal-usul organisme merupakan ciptaan Tuhan, maka kita akan memiliki pandangan yang kaya akan nilai kehidupan. Kita percaya bahwa setiap makhluk hidup diciptakan dengan tujuan yang khusus, dan kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga ciptaan Tuhan. Sehingga setiap hari kita menyadari akan kebesaran Allah dan kita dimampukan untuk memuliakannya. Allah yang ada di bumi, semua ciptanya sungguh amat baik, tertata dan bekerja dengan sistematis. Namun tatanan bumi menjadi rusak oleh karena perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada satupun yang tidak tercemar oleh dosa. Oleh karena kasih Allah yang besar, yang mengaruniakan Yesus Kristus untuk menebus keberdosaan dan memulihkan bumi yang telah rusak. Kita memperoleh penebusan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari ciptaan Tuhan dengan baik dan dilengkapi dengan teknologi yang ada. Kita juga dapat melihat bagaimana kebesaran Allah di dalam setiap ciptaannya, terutama di dalam bakteri ini. Bagaimana dengan strukturnya begitu kompleks dan perannya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan menopang kehidupan ini sehingga berjalan dengan sesuai rencananya, dan kita diberikan kuasa atas bumi untuk memuliakan Dia. Berikut referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi kali ini. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.